Kemudian ya, saya akan kembali ke ini ya. Jadi waktu itu saya sudah memberikan ilustrasi terkait dengan memberi notifikasi dalam kasus misalkan anotit mana ya, view full screen. Nah ini sebentar, kadang-kadang sebentar. Nah ini mungkin ya, anotit kok nggak ada ya. View sebentar. Oke. Saya out saja dari sini dulu, share screen. Nah, whiteboard aja. Ya. Jadi nah, nanti keluar. Ya, saya ambil contohnya dua strategi sebagai berikut ya. Seperti ini. Begini. Kemudian begini. Ya, di sini saya ambil contoh ya. Di sini adalah 75, di sini minus 35, di sini minus 50. Aduh. Ini minus 50 adalah 80. Ya, seperti itu. Dan ini adalah strategi 1. Ya, ini strategi 2. Sorry. Ini 2. Ini 1. Ini 2. Ya. Ini saya sebut A. Ini saya sebut ini B ya, B ya. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sudah memberikan sebuah konsep yang disebut sebagai maksimin ya, kemudian minimax ya, dan tentunya ada maximax dan min ya, seperti itu. Nah, saya ambil contoh ilustrasi di sini ya. Kita A memilih strategi 1 dan 2, B memilih strategi 1 dan 2, di mana probabilitasnya di sini adalah P ya. Di sini adalah Q. Di sini adalah R. Ini adalah S ya. Di sini adalah S ya. S ya. Sehingga dalam hal ini kita ya, permainan ini bukan permainan yang sifatnya satu kali ya, satu kali sudah selesai gitu kan, satu kali selesai, tidak seperti itu. Tapi permainan ini ya, kita bayangkan sebagai permainan yang berkelanjutan terus menerus. Saya menang, saudara kalah ya, saya menang, saudara kalah, dan seterusnya. Nah, konsep ini kalau permainan itu atau persaingan itu dilakukan secara terus-menerus, sebenarnya kecenderungan saya itu sebenarnya menang atau kalah sih, gitu loh. Jadi sampai N kali persaingan dilakukan, saya itu menang atau kalah, gitu loh, ya. Nah, jadi kecenderungan jangka panjang, ya, kecenderungan jangka panjang. Kalau kecenderungan jangka panjangnya, even kita sekarang menang, tapi jangka panjang itu kalah, ya kita harus rubah strategi. Begitu kan ya, itu. Nah, itu yang mesti harus kita garis bawahi. Kemudian yang kedua, ya,
bagaimana sih sebenarnya ya probabilitas dari masing-masing pesaing itu memilih strategi 1 dan strategi 2. Ya, bagaimana begitu ya? Itu yang paling penting, sebuah informasi yang harus kita ketahui dalam jangka panjang. Ya. Sehingga dalam hal ini karena kita itu melakukan beberapa kali persaingan, maka kita bisa memperkenalkan konsep yang disebut sebagai ekspektasi, ya, rata-rata populasi dalam statistik kalau kita mengacu pada statistik ya, yang sudah saudara pelajari juga tentunya. Ya, jadi ekspektasi. Ya. Sehingga atas dasar pemahaman ekspektasi itu, maka kita bisa membayangkan adanya ekspektasi A, ya, EA, ya, E A memilih strategi 1, maka sama dengan minus, unstabil ya ininya, ya unstabil. Putus. Ya, ya, oke. Jadi saya takutnya kalau putus terus apa yang sudah saya tulis ini hilang. Oke, 50 R ya, R plus 80 S, ya, 50 R plus 80 S. Ya, demikian juga EB, EB 1 sama dengan 75 P minus 50 Q. Kemudian EB2 atau ekspektasi B memilih strategi 2 sama dengan minus 35. Aduh. Masih ada kelihatan? Masih? masih minus 3, Prof. Kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Mungkin Minus kameranya 3. bisa dimatikan, Prof, biar lebih Saya? stabil. Iya. Kamera saya ya? Oke. Sebentar. Matiin kamera. Begitu ya? Oke. Ya. Gambarnya saya waktu masih muda. 35 P plus 80 Q, ya, saya kira seperti itu ya. 35P plus 80 Q. Nah, tentunya ada satu hal yang mungkin kalau saudara merasa putus-putus, saya di chat ya supaya saya ini. Ada satu hal yang penting yang perlu saudara ingat ya, bahwa apa namanya, matriks ini adalah matriks kemenangan. Ya, matriks kemenangan dipandang dari sudut A. Ya, ini kadang-kadang kita lupa. Ya, maksudnya apa? Maksudnya ya, ini adalah dari sudut pandang A. Jadi apabila A memilih strategi 1 ya, dan B memilih strategi 1, maka A menang 75. Ya, A menang 75, tapi kalau A memilih strategi 1 dan B memilih strategi 2, maka A harus membayar pada B minus 35. Ya. Nah, kalau dari sudut pandang B bagaimana?
matriksnya. Matriks kemenangan B adalah minus 75 plus 35. Ya, jadi dibalik tandanya dari positif ke negatif untuk lawannya pesaing. Jadi kalau A minus, ya B adalah plus. Kalau A itu membayar, B dapat uang. Gitu loh. Gitu ya Mbak Fani, jelas ya Mbak Fani? Jelas, Pak. Oke, seperti itu. Sehingga dalam hal ini, ya dari sisi ekspektasi ini, kita bisa melihat bahwa A milih strategi 1, maka yang sebenarnya ya kondisi pesimis yang dipersiapkan Suaranya nggak kedengar, Pak. waktu A memilih strategi 1, yaitu adalah bukan menangnya, ya, bukan menangnya, tetapi kalahnya berapa. Jadi di sini minus 35. Ya. Di sini adalah minus 50. Ya. Ini adalah kondisi kekalahan daripada A. Ya, kondisi kekalahan daripada A. Ya. Kondisi kekalahan daripada A. Gitu. Nah, dari kondisi-kondisi yang pesimis ini, ya, dari kondisi-kondisi yang pesimis ini, maka ya, doanya apa? Kalau misalkan Tuhan memberi kekalahan kepada saya, maka yang saya harapkan Tuhan itu memberi kekalahan saya cukup 35 saja. Jelas ya Mas Timur ya? Jelas, Prof. Ya, jelas. Ya, jadi minus 35, maka ini dikatakan adalah kondisi ya yang celaka daripada A, tapi kurang celaka. Karena yang paling celaka adalah minus 50. Jadi minus 35 itu adalah yang terbesar dibanding minus 50. Maka dikatakan ini sebagai maksimin. Nilai maksimum dari nilai-nilai minimum. Ya, jelas ya, Mas Kurniawan, Mas Bungaran, jelas? Oke. Demikian juga B. B, kalau memilih strategi 1, maka harapan B itu adalah ya, atau kondisi yang paling jelek bagi B kalau A memilih strategi 1, sehingga di sini adalah 75. Ya kan? Nah, di sini juga 80. Ini adalah kondisi yang paling jelek bagi B. Ya, kondisi yang paling jelek bagi B. Ya, paham ya? Nah, dari kondisi yang jelek-jelek itu, yang kurang jelek adalah B memilih strategi A memilih strategi 1 apabila B memilih strategi 1. Yaitu 75. Sehingga saya katakan di sini bahwa ya ini adalah saya sebut sebagai minimax, ya minimax, ya minimax, ya. Kalau ini adalah maksimin, ya maksimin, ya. Oke, maksimin, ya maksimin, gitu, ya. Nah, konsep ini
berlanjut. Ya, kita bisa katakan ini sebentar. Kita bisa katakan di sini, ya, dari strategi ini kita bisa gambarkan di sini aja ya. Di sini, ya, kita tahu bahwa, ya, tahu bahwa P plus Q itu sama dengan 1. Sehingga bisa kita katakan, ya, P sama dengan 1 minus Q. Ya, demikian juga, ya, R plus S sama dengan 1, maka sama dengan 1 minus S. Ya, nah, nilai-nilai ini, ya, nilai-nilai ini, sebentar. Ya, nilai ini, ya, saya pindahkan di sini, ya, ke sini, dan nilai ini saya pindahkan ke sini, ya, seperti itu, sehingga kita bisa katakan di sini bahwa EA1, ya, sama dengan 75, ya, 1 minus S minus 35S. Setuju? Setuju? Ya. Sehingga bisa kita katakan di sini, ya, 75 minus, ya, 75 tambah ini 110S. Oke, ini adalah EA1. Jelas? Kemudian EA2, ya, sama dengan 51 minus S, ya, minus plus 80S. Jelas? Sama dengan 50 minus 50 plus 80. Iya kan? Jadi plus 30S. Itu sama dengan EA2. Ini EA2. Sampai di sini ada pertanyaan Niputu Manisar Tedirate. Ada pertanyaan? Tidak Pak, masih buat catatan juga. Sudah mengerti. Paham ya? Ya. Paham ya? Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Mau bertanya. Silakan, Prof. Tiwi. 50-nya hilang tanda minusnya, kenapa ya Pak? Oh, sorry. Ya, sorry, maaf. Hitungnya saya salah. Ini minus. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya. Saya hapus dulu ini. Tapi konsepnya paham ya, Prof. TV? Paham Pak. Ini ngitungnya aja yang salah. Ya. Jadi minus 50, ya fatal ini sebenarnya ya. Ngitungnya salah. Ya. Minus 50 plus 130 ya, Prof. TV ya? Betul Pak. Ya, oke. Nah, kemudian kita gambar di sini ya sebagai berikut. Ya,
Kalau R plus S sama dengan 1, ya, misalkan di sini ada angka 0 sampai dengan 1, ini R ya ini ya. Ya. Maka kalau R segini, maka S segini. Setuju nggak? Ya kan, seperti itu. Dan ini bisa bergerak terus, gitu kan, 0, 1. Di sini R, maka di sini S, ya, seperti itu. Nah, sekarang kita gambar di sini. Tek, tek, anggap garis lurus nih ya, seperti itu. Nah, kita gambar di sini, ya. Ya, di sini kita gambar, ya. Ini dulu. A1 sama, saya tanya pada Pak Beni Romuald, kalau S sama dengan 0, Pak Beni, ya, kalau S sama dengan 0, berapa EA1? Yang 75, Prof. 75. Oke. Ya, oke. Saya dimonitor terus ya, kalau putus-putus dikasih tahu ya. Jadi 75 ya, 75. Ya. Jadi 75 positif. Taruh di sini. 75. Masih Pak Beni, saya bertanya, sekarang kalau ya S sama dengan 1, Pak Beni. EA1 berapa? Adalah 35 minus. Setuju Pak Beni? Setuju, Ya, Prof. ya. Jadi minus 35. Saya tulis di sini minus 35. Ya. Nah, kalau S itu bergerak dari 0 sampai dengan 1, maka bergerak dari sini ke sini, sehingga ini adalah tempat kedudukan titik-titik. Ya, ini adalah EA1. Jelas? Sampai di sini. Nah, itu adalah EA1. Jelas ya Pak Yuda ya? Itu adalah EA1. Nah, kalau EA2, EA2 di sini adalah minus 50 plus 130S. Kalau S sama dengan 0, berarti EA2 sama dengan minus 50. Ya, minus 50 di sini. Ya, ini 30, ini 50 ya. Oke, kalau S sama dengan 1, ya, S sama dengan 1, maka dia besarnya 80. Gitu ya Mbak Pratiwi ya? Ya, Pak. 80, lebih gede gitu ya. Nah, taruh seperti ini. 80. Ya. Nah, apa yang bisa kita pikirkan dalam hal ini? Maka ya, sebuah kondisi yang seimbang itu kalau EA1 sama dengan EB1. EA2, sorry, EA2. Ya, sama dengan EA2. Ya, sehingga dalam hal ini ya, yang menjadi sangat penting di sini adalah perpotongan. Kalau ini besarnya S pada sebuah keseimbangan, maka besarnya R ada di sini. Jelas? Jelas, Ya. Pak. Jelas ya. Jadi kita bisa mengetahui probabilitas dari R dan S. Setuju?
Regina. Jelas Regina Alvitasari. Oke. Ya, Pak Ardiansyah bagaimana? Jelas, Pak. Jelas ya. Jadi kita bisa tahu berapa R, ya, berapa S. Nah, dengan demikian kita juga tahu ini tingginya ini, ya, value of the game, yaitu tingginya ini bisa kita cari karena R dan S tahu. Maka ER tahu, ya, tingginya ini disebut sebagai value of the game, ya, value of the game, ya, yaitu kecenderungan jangka panjang kita yang kita cari tadi, ya, kecenderungan jangka panjang kita yang kita cari tadi. Nah, sekarang apa yang harus kita lihat? Berapa sih besarnya kemenangan kita yang paling besar atau yang kekalahan kita yang paling besar? Nah, konsep atau prinsip dari maksimin dan minimax yang tadi kita sebutkan. Jadi R dan S. R dan S itu kita bisa sebagai strategi yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Sehingga ya, apa yang kita pikir di sini, strategi A adalah sedapat mungkin kalau kalah tidak lebih besar, tidak lebih besar atau tidak lebih kecil ya. Tidak lebih ya besar kekalahannya dari 35, yaitu 50 itu lebih besar kalahnya karena harus membayar kan 35. Jadi maksimin ya, maksimin ini ya, maksimin ya, maksimin, maksimin. Nah, maksimin kita lihat sekarang gambar di sini. Suaranya hilang lagi, Prof. Hanya sih, oke. Cukup jelas? Halo? Suaranya baru ada lagi, Prof. Ya, jelas. Jelas ya. Ini yang jadi problem. Siapa yang IT, tolong saya di guidance untuk men-setting. Jadi di komputer saya pakai komputer yang lain, nggak masalah. Dan di sebelah kamar saya ini juga baru kerja, nggak masalah. Oke. Nah, kita lanjut ya. Jadi titik ini dan titik ini, ini adalah ekspektasi A dan ekspektasi B. A1 dan A2 bukan B. A1 dan A2. A1 dan A2 ya. A1 lebih besar daripada A2, oke? A1 lebih besar daripada A2. Kalau saya potong di sini ya, maka A2 lebih besar daripada A1. Jelas? Pak Raja Siadari? Jelas ya? Oke. Ya. Jadi Pak, izin bertanya, itu lebih besar maksudnya itu karena luas area di bawahnya apa? bukan nilai. Oh. Nilai ini kan nilai sini sama sini. Ini kan kecil di sini, minus di sini positif. Oh, baik, Pak. Baik, Pak. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Ini ya lebih kecil daripada ini.
Ini adalah EA1, ini adalah EA2. Jelas, Prativi? Jelas, Pak. Prativi. Praf TV, bukan Praf TV. Ya. Iya, Pak. Ya, seperti itu. Sehingga konsepnya kita apa tadi? Adalah maksimin. Iya kan? Maksimin. Sekarang ini dan ini minimum mana? Minimum ini. Jelas? Minimum ini. Ini dan ini minimum mana? Minimum ini. Jadi ini adalah nilai-nilai minimum. Setuju? Setuju, Pak Hendri Bastian? Nilai yang minimum. Betul, Prof. Ya. Dari nilai-nilai ini semua nilai minimum. Karena yang maksimum ada di sini. Dari yang minimum-minimum ini yang maksimum mana? Adalah ini. Jelas? Jelas ya Pak Dimur Sahadewa? Jelas, Prof. Ya. Jadi ini adalah maksimin. Saya tulis ini. Kalau ini adalah garis dan di sini 0, 1, ini ada di atas garis datar ini, maka dikatakan dia positif. Maksiminnya. Artinya apa? Artinya sekalah-kalahnya A, kondisi yang terbagus dari, ya saya ulang, kondisi yang terbagus dari yang celaka-celaka itu ternyata A masih menang. Karena positif di sini, nih ya. Positif di sini. Ini di sini. Ya, seperti itu. Jadi A menang ini. Ya. Nah, ya, kita sudah tahu probabilitas R berapa, probabilitas S berapa, dan kita tahu A dalam jangka panjang menang. Tentunya kalau si B dalam sudut pandang si B, waduh, A ini walaupun kalah, dia itu ternyata masih menang, masih apa nagru uangnya, apa? Uangnya masih inflow gitu, masih masuk gitu kan. Masih masuk gitu kan. Nah, artinya apa? Ini sebuah apa namanya? Warning bagi B. B harus merubah strategi. Sampai di sini ada pertanyaan, Pak Sugeng Riyadi. Jelas Pak, cukup Pak. Jelas ya, jelas ya, jelas gitu. Nah, Tanya Prof. Silakan Pak Kurniawan. Prof tadi di tabel yang tadi kan maksiminnya itu Minus 35. minus 35. Ya. Sementara kalau kita tarik garis ini angka maksiminnya itu bukan minus 35, mungkin sepertinya plus Ya. 17 gitu ya. Nah, Ya, bedanya betul. apa Prof? Maksimin yang di tabel Ya, oke. Terima kasih. Nah, ini perlu saya koreksi. Ya. Kenapa di sini plus sedangkan tadi itu adalah min, maksiminnya begitu kan. Kita harus melihat satu ya. Bahwa permainan kita itu ya minus 35 dan berapa tadi? Minus 35 dan berapa tadi? 5. Ya, minus 35 dan 75. Jadi artinya apa? Artinya range perolehan baik si A maupun si B itu antara 75 dan minus 35. Ya, antara minus 75 dan minus 35. Nah, ada sebuah ya
hal yang fatal yang mungkin saya perlu jelaskan, kenapa di sini positif, padahal di situ negatif, gitu kan? Yaitu adalah ya penjelasan saya ini saya tidak menggunakan skala yang benar. Ya, saya kan waton itu 50, 80 dan sebagainya sehingga di sini positif gitu loh. Paham Pak Kurniawan? Halo? Kalau kita tarik garis lurus, dari di ini kira-kira skalanya cukup benar sih, Prof. Jadi kalau kita lihat ini positif sih yang maksimin di sini, sementara Positif, ya. ya betul. Oke, betul ya, positif ya, kira-kira Betul. ya gitu. Ya, Betul, Prof. ya. Jadi suaranya hilang. Oke, ya. Tadi dengar hanya sinyal nggak bagus, mohon. Oh ya, oke. Sebentar. Oke, ya. Jadi positif. Jadi dia positif di sini. Artinya apa? Artinya, ya. Taruh kata menurut informasi Pak Kurniawan skalanya itu sudah mendekati lah gitu ya, nggak pas begitu ya, begitu. Dia positif. Jadi memang permainan atau perolehan daripada A itu memang terletak antara 75 dan 35. Ya. Demikian juga B antara 75 dan 35 dan A di sini itu dapatkan ya perpotongan antara 75 ya. Sebentar kita tulis saja di sini ya. Jadi ini sama dengan saya minta tolong dihitungkan. Kalau ini saya sama dengankan ya dengan ini, berapa nilai S-nya, Pak? 125/240. 125 per 240. ya 240. Pasti R-nya itu berapa R-nya? 0,52 R-nya. Ya. 0,52. S 0,52, R 0,48. 48. Oke, ya. 0,48 ya. Aduh, sebentar. Ini sorry. 0,48 ini sama dengan 0,52. Gitu kan ya. Nah, kemudian kita masukkan EA ya, EA1 sama dengan minus 50 plus 130 ya. S-nya berapa tadi Pak Kurniawan? 0,848 ya. 0,52 Prof. 52. Iya. Sehingga EA1 di sini sama dengan ya minus 50 plus ini. Ya betul ya. 130 kali 0,52 itu kurang lebih 67 lah begitu ya. Jadi minus 50 plus 67,5 lah taruh kata seperti itu kan. Sehingga EA1 positif. Oke, masuk EA1 positif ya. Nah, ini adalah disebut EA1 di mana EA1 sama dengan EA2. Ini adalah disebut sebagai V, yaitu value of the game. Ya, of the game. Ya, value of the game. Ya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian ya taruh kata berapa? Minus 50 plus 67,5. Ya. Minus 50 jadi berapa? Kira-kira 17,5. 17,5. Ya, 17,5. Jadi kalau kita melihat
Ya, A itu sebenarnya perolehannya antara ya 75 dan minus 35. Jelas Pak Kurniawan? A itu Jelas, setiap Pak. permainan ya antara ya mungkin 60 atau minus 20 dan sebagainya, kombinasinya itulah begitu ya. Tetapi kalau itu kita rata-rata ya, sebagai mu, maka sebenarnya dalam jangka panjang si A itu dapatnya in total ya, taruh kata di sini 17,5. Nah, sorry. 17,5 di sini. Ya, itu jangka panjang. Ya, artinya apa? Artinya gila nih. Ternyata jangka panjang itu dia dapat 17,5. Tidak berarti setiap bermain itu dapat 17,5. Bisa jadi dapat 75. Bisa dapat berapa? Hanya 2, kemudian minus 20 dan sebagainya, tapi in the long terms rata-rata hitungnya itu, rata-rata populasi hitungnya itu adalah 17,5. Artinya oke, safe bagi A. Ya, safe bagi A berarti apa? Berarti minus bagi B. Minus 17,5. Kita lanjutkan sekarang. Sekarang EB. EB. Nah, ini EB ya. Oke. Ininya jadi ruwet di sini. Ini EB. Ya. Kita tahu EB 75 minus 50 ya. 75 minus 50 P sama dengan 75P minus Q ya. Sebentar. 75P minus Q ya. Tolong dihitung supaya saya nggak bolak-balik. Ya. 75P minus 50Q, P kita ganti dengan ini. Kita substitusi P sama dengan 1 minus Q. Ya. Kita ganti 1 minus Q. Maka Q dapat berapa? Sehingga EB nanti kita samakan. Tolong ya dihitung. Ya, tolong dihitung. Ya, tolong dihitung. Tadi Mbak, siapa yang mengkoreksi saya berarti ngitungnya jago, tolong dihitungkan Mbak Prof TV. Tolong dihitungkan. Berapa P, berapa Q gitu aja. Berapa P, berapa Q. P, Q berapa? Berapa? Masih ngitung, Pak. Oke. Berapa P? Kemudian E, B1 dan EB2. Nanti saya gambar di sini seperti ini. Satu. Berapa? Q-nya 0,46, Pak. 46. Terus ininya berarti 0,54. Ya. 0,5. Kemudian EB1 berapa ininya?
Berapa? EB1 masih dalam bentuk ini ya, ada P dan Q ya. P atau Q. Disubstitusikan. Berapa? 17,5, Prof. Oh iya, itu ininya, V-nya 17,5 ya. 17,5. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, EB1-nya dalam ini gimana supaya bisa saya gambar ke sininya. Ya, taruh kata ini. Ya, taruh kata. Nah, seperti itu. Ini EB1 taruh kata. Ini EB2. Ya. Nah, EB1 B ya, B bukan A ya ini B A. B maka kriteria ukurannya adalah maksimin atau minimax. Maksimin atau minimax. Pak Ferdian Andians. Maksimin atau minimax? Ya. Maksimin atau minimax? Kita lihat di sini. Ya. EB ya R dikalikan 1 minus Q ya 75 1 minus Q ya ditambah atau minus 50 Q minus 50 Q sama 5Q ya ini ya 125Q ya kemudian oke cukup jelas ya suaranya putus-putus lagi kemudian ya di sini 35 minus 35 kali 1 minus Q minus 35 1 minus Q 3 ya 1 minus Q kemudian plus 80Q plus 80Q 10Q sehingga minus 35 plus 20 115Q ya ini adalah EB2 ini EB2 ini adalah EB1 ya kita gambar di sini ya kita gambar di sini ya maksimin atau minimax ya adalah minimax di sini ini dan ini lebih kecil daripada ini maka max ada di sini ini di sini maka max ada di sini sehingga kita seperti ini ya seperti itu nah ini adalah nilai-nilai max ya dari nilai-nilai max ini yang paling minimum adalah ini ya nah ini besarnya 17,5 ya seperti itu kira-kira ya ini adalah disebut sebagai value of the gain ya, value of the gain. Di sini ada pertanyaan ya silakan ya sambil saya melanjutkan strategi ini lebih dari 2
Tapi jangan banyak-banyak ya, nanti ngitungnya capek saya. Jadi 2 kali 3 saja. Silakan bertanya kalau ada pertanyaan. Pak Busro Punjung, Busro, mantan ketua KPK. Iya, Pak. Ya, ada pertanyaan Pak Busro? Belum ya? Oke, Izin bertanya, Prof. silakan. Iya. Jadi untuk menentukan permainan ini, game ini itu bisa didekati dengan minimax atau maksimin ya? Ya, Ya. betul. Ya, itu aja untuk memastikan. Tapi itu dalam konteks saya selalu memberi contoh begini, Pak Hendri Bastian. Ini loh, orang ditanya, ya itu, gimana nih? Gini aja, ambil contoh ilustrasi, ya. Minggu depan kita kuis. Setelah kuis, kemudian Pak Hendri saya tanya, Pak Hendri, gimana soalnya? Waduh Pak, soal 3 saya kerjakan cuma 1, Pak. Cuma 1. Terus gimana Pak Hendri? Ya, belum tentu benar dan belum tentu nggak salah. Itu ya. Kalau nggak lulus tapi saya Pak. Nggak lulus Pak. Terus saya bilang, oh gitu Pak. Kira-kira kok nggak lulus dapatnya berapa? Ya 50-50, yang satu itu kalau benar dan salah ya 50%. Jadi kalau sepertiga itu taruh dapat 33, ya saya dapatnya 17. Pak, saudara bilang gitu sama saya. Dapat 17, oke deh. Kalau saya beri nilai 50 gimana Pak? Bapak mikirnya 17, saya beri nilai 50 gitu. Bapak pasti bilang, waduh jangan Pak. Karena 50 belum lulus Pak. Padahal sudah 50 gitu kan. Artinya apa? Yang ingin saya sampaikan pada saudara, saudara itu men-setting dalam kondisi yang terjelek. Tapi itu dalam pertimbangan saja. In fact, kalau itu terjadi, sebetulnya Bapak frustasi. Betul nggak Pak Hendri? Betul, Pak. Ya kan? Jadi itu gimana kira-kira kamu dan ini? Ya, saya kira-kira ya untung deh saya melawan si B itu. Ya. Atau saya ya sedapat mungkin kalau paling celaka itu saya minus 35 gitu. Ngomongnya seperti itu gitu. Tapi minus 20 aja gitu, ya janganlah, kan saya masih rugi gitu kan. Seperti itu. Jadi konteksnya begitu. Konteksnya begitu. Sehingga dalam hal ini kondisi maksimin dan minimax ini ya dalam apa ya istilahnya, bukan dalam konteks realitas gitu ya. Dalam konteks realitas. Pada dasarnya dalam realitas kalau saudara negatif itu rugi, nggak mau gitu kan, seperti itu. Ya, begitu. Pak Hanis, ada pertanyaan? Sementara belum, Prof. Masih bisa Belum. ngikutin. Masih bisa ngikutin ya. Baik, Prof. Oke, saya cek Prof, izin satu. bertanya, Prof. Ya, silakan. Kan untuk yang
maksimin tadi itu yang titiknya kan 0,75, 1, yang minus 35, bawahnya perpotongan EA itu kan 75 dan minus 35. Sementara EA2 minus 50 sama 80. Sementara untuk yang EB1 75 dan minus 50, EB2 minus 35 dan 80. Tapi kenapa pertemuan titiknya value of the game-nya jadi sama, Prof? Value of the game-nya jadi sama. 17, maksudnya sama-sama 17,5, baik di titik potong yang sebelumnya sama dengan titik potong yang sekarang. Ya, betul. Betul sekali. Betul sekali. Ya, Anda korek. Betul. Jadi sama-sama 17,5 ya, 17,5. Iya betul? 17,5 kan? Iya, Prof. Tetapi saudara juga harus ingat 17,5 itu dalam konteks tadi adalah kemenangan A. Berarti 17,5 positif bagi B itu adalah dalam konteks ya kekalahan B. Kenapa sama-sama positif? Ya, karena matriks kita yang awal itu sudut pandangnya adalah sudut pandang A. Gitu loh, sudut pandang A begitu kan. Kalau sudut pandang A ya, maka ya kekalahan daripada A adalah kemenangan dari B dan demikian pula sebaliknya. Ya, itu menjadi satu hal yang sangat penting. Jadi satu hal yang ya bahwa sama 17,5 iyalah karena sebenarnya kita lihat di sini trik begini ya, kalau kemenangan dari satu pemain ada ya berarti kekalahan dari pemain yang lain juga sebenarnya kalau B ini A ya ini A B ya maka B dari sudut pandang kemenangan A adalah positif ya maka dari sudut kemenangan pandang matriks kemenangan B adalah negatif seperti ini ya sama-sama 17,5 gitu ya sama-sama 17,5 sehingga apa sehingga ya dalam hal ini kita kalau mempunyai dua matriks 2 kali 2 ya matriks 2 ya seperti ini maka kita hanya cukup menggambar dari satu sisi saja A saja atau B saja karena hasilnya ini adalah cerminan ya ini seperti ini taruh kata ini maka dari sudut pandang A ini B ini A adalah ini jadi kita nggak perlu mencari EB kalau kita sudah deal dengan EA ya tetapi ya beda kalau 2 kali 3 ya akan berbeda kalau 2 kali 3 ya kenapa berbeda nah saya beri ilustrasi sebagai berikut ya kalau 2 dan 3 misalkan A2 1 2 ini B 1 2 3 ini 50 ini 25 35 ya ini 25 ini minus 40 ya 60 ya 20 ya maka EA1 ini adalah P ini adalah Q ini adalah R ini adalah S ini adalah T ya ini T ya sehingga ya
ekspektasi dari A memilih strategi 1 ya adalah 50 ya 50R minus 25S plus 35T. Ini R ya. Ya, kemudian EA sama dengan 40R plus 60S minus 20T. Ya. Nah, yang ini Mbak siapa tadi? Mbak Hanis ya. Hanis Febrian. Ya, Prof. Bukan Mbak Hanis ya. Siapa tadi? Maaf, nggak ada Ini Prof. Mana? Siapa? Prof Tiwi, Prof. Pratiwi ya. Kalau tanya kameranya juga ditunjukin, jadi saya tahu. Baik, Prof. Ya. Jadi 40R plus 60S minus 20T. Ya. Nah, ini kita susah, nggak bisa gambarin pakai gambar. Betul nggak, Mbak Pratiwi? Nggak bisa. Iya. Kan ini hanya bisa ada R, ini R, ini S, gitu. Seperti itu. Jadi nggak bisa dengan cara ini. Ya. Kecuali yang B. Sebentar, guys. Ya. Kecuali yang B. Kalau B, jelas di sini. Ya. Kalau B, ya di sini EB1 sama dengan 50 P minus 40 Q. EB2 sama dengan minus 25 P plus 60 Q. 60 Q. EB3 sama 35 P minus, ini tadi berapa ya? 20 ya ini. Bentar. Ya, 20 Q. Ya kan? Nah, EA1 nggak bisa digambar dengan cara seperti ini. EA1. EA itu nggak bisa digambar dengan cara ini. Kalau EB bisa. B, misalnya, ya, ini adalah EA1, ini EA2, gitu kan? Seperti kan? Terus ternyata kita dapatkan taruh kata EA3. Ya, EA3. Ini EA1. EB atau EA? Maaf, sorry. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Ya. Terima kasih. Ya. Ini B. Ya. Ini B. Aduh, bentar. Ini E. Sebentar. Ini EB1. Ya. Taruh kata EB1. Ini 2. Ya. EB1 ini, EB2 ini, EB3. Maaf. 3 B-nya. Ya. Bisa kita cari. Taruh kata maksimin. Ya. Pada kasus ini ya. Taruh gambar ini benar atau minimax atau maksimin. Ya. Maka kalau kita bicara maksimin, kita potong ini. Ya.
potong di sini. Ya, sorry. Oh, ini. Ya, dengan merah biru. Ini. Ini. Tuh, kok nggak bisa? Ya. Nah, ini. Terus kata, atau ini. Ya, maksimin. Maka maksimin kita dapatkan di sini. Di sini. Ini maksimum ini. Ini maksimum. Ini maksimum. Ya kan? Yang biru ini. Maksimum. Yang minimum mana? Ya ini. Nah, itu perpotongan EP1 dan EP3. Ya. Paham di sini, Prof. TV? Paham, Prof. Berarti cari yang titik oranye itu ketika ada garis yang menyentuh garis yang ini ya, horizontal 0 itu Ya. Saat I-nya sama dengan 0 itu ya, Prof. Ya. Jadi ini nggak masalah yang EP ini. Karena kita hanya punya dua probabilitas, yaitu P dan Q. Maka bisa kita gambarkan. Sekarang yang jadi pertanyaan itu bukan ini sebenarnya. Yang menjadi pertanyaan adalah ini. Yang menjadi pertanyaan adalah ini. Di warna hijau. Ini. Jelas. Makanya saya buat 2 kali 3. Kalau 3 kali 3 kayak gini semua. Paham, Regina? Pakis? Paham ya, Regina Alvitasari? Paham, Pak. Paham? Ya. Oke. Nah, bagaimana dengan ini sekarang? Ya, tidak bisa dipecahkan dengan metode grafis. Metode ini harus menggunakan metode simplex. Ya, harus menggunakan metode simplex. Nah, sekarang kita berpikir-pikir konsep deh. Berpikir-pikir konsep. Ya. Begini. EA1 sama dengan 50P minus 25S plus 35P. EA2 sama dengan minus 40. Bukan P ya. 40. Minus 40R plus 60S minus 20P. Kita tahu bahwa PR plus S plus T sama dengan 1. Ya, sama dengan 1. Ya, R plus S plus T sama dengan 1. Nah, kita sekarang berpikir begini. EA, EA1 dan EA2. Ya, ini adalah matriks kemenangan A. Ya, matriks kemenangan A. Ukurannya apa? Maksimin atau minimax? Mas Farih. Maksimin atau minimax? Halo. Halo. Ya. Oke. Suaranya kedengaran, suara saya? Kedengaran, Prof. Kedengaran ya. Nah, Kedengaran, Prof. Oke. Kedengaran. Oke. Jadi maka ukurannya apa? Ekspektasi. Ukurannya ekspektasi adalah maksimin.
Setuju? Maksimin. Ya. Maksimin. Ya. A itu adalah maksimin. Ya. Nah, sekarang kita lihat sekarang di sini. Halo, halo. Connection. Ya. Oke, jelas? Oke. Jadi kita begini sekarang, ya, kita gambar begini. Ya. Taruhkan aku. A itu adalah maksimin itu adalah ini. Saya beri warna merah. Ya, maksimin set. Ya. Ini. Ya. Nilai dari itu ke sini. Mulai dari paling bawah di sini ke sini. Nggak mungkin dia itu ada di sini. Ya, tidak mungkin ada di sini. Tidak mungkin. Jadi ini maksimum. Ya, maksimum. Padahal nilai ini itu adalah nilai V. Ya, nilai V. Sehingga A, ekspektasi A, ini, yang ini, EA1 sama dengan 50 minus 25S plus 35T, ya, itu tidak bisa lebih besar dari V. Ini penting. Tidak bisa lebih, harus lebih kecil dari V. Ya, tidak bisa lebih besar dari V, tapi harus lebih kecil dari V. Harus lebih kecil dari V. Demikian juga ini. Lebih kecil dari V. Kenapa lebih kecil dari V? Saya ulang di sini. Ya. Di sini nggak bisa lebih besar dari V. Lebih besar dari V. Jadi dia itu di sini bisa, di sini bisa, di sini bisa, di sini bisa. Ya. Jadi dia pasti ada di sini. Ya. Tidak mungkin ada di sini. Maka ya kalau ini besarnya ini sama dengan V, ya besarnya V, maka ya EA 1 dan EA2 ya itu tidak bisa lebih besar dari V. Jadi harus lebih kecil dari V. Ya, di sini ini lebih kecil dari V. Ya. V, value of the game. Oke, sampai di sini ketangkep nggak maksud saya? Ya, lebih kecil dari V. Ini lebih kecil dari V. Ya. Oke. Silakan kalau ada yang belum paham ditanyakan. Ya. Saya hapus dulu aja supaya enggak ini. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Sehingga di sini lebih kecil sama dengan V, sehingga EA1 saya tulis, sorry, saya ganti hijau aja. Ya. Sehingga EA1 sama dengan 50R minus 25S plus 35T lebih kecil sama dengan P. Ini saya bisa rubah menjadi 50R per P minus 25S per P
plus 35 T per P kecil sama dengan 1. Pak Busro, paham? Insya Allah, Prof. Oke, insya Allah. Ya. Nah, R per S ini, R per S. R per V ini kan bikin ribet. Saya ganti aja R kecil menjadi R besar. 50 R minus 25 S plus 35 T 1. Ya. Sehingga cara yang sama untuk EAB adalah minus 40. Ya. Minus ya. Minus 40 R plus S minus 2T lebih kecil sama dengan 1. Nah, apa yang bisa kita lihat? Coba, Niputu Manisar. Panggilannya apa? Ya. Apa yang bisa kita lihat di sini? Adalah ini sebagai apa? Sebagai fungsi pembatas di dalam linear programming. Ya. Ini sebagai fungsi pembatas. Ya. Ya, fungsi pembatas. Ya, ini juga fungsi pembatas. Ya, fungsi pembatas. Oke, kita lanjutkan. Bentar, saya tulis dulu supaya saya enggak bolak-balik ini. Minus 40R plus 60S minus 25T 50R minus 25S plus 35T dikecil 1. Ya. Jadi saya buat aja di sini. Ini ya. Ya, fungsi pembatas sama dengan minus 40R plus 60S minus 20T lebih kecil sama dengan 1. Kemudian 50R minus 25S plus 35T lebih kecil sama dengan 1. Nah, sekarang kita tinggal mencari fungsi objektifnya. Ya, mencari fungsinya gitu kan. Ingat nggak? Di dalam metode programa linear yang disampaikan oleh Pak Dinar. Pak Adib Muhammad Sisoka. Ingat nggak ini? Ingat ya? Seperti itu. Sehingga, oke, ini sudah ketemu, sehingga fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya kita tahu variabel di sini R, S, dan P. Jadi, kita lihat sekarang. Ini adalah ekspektasi apa tadi? Ekspektasi A atau B? Ekspektasi A atau B? Ekspektasi A. Ya, ekspektasi A. Jadi kalau ekspektasi A
kembali di sini A, ekspektasi A itu minimax. Sorry. Maksimin. Ya. Nilai maksimum dari nilai minimum. Jadi kalau maksimin, ya kita bicara maksimin, ya maksimin, ya gini kata terus gini. Nah, maksimin adalah yang biru ini maksimin, ya kan, maksimin. Sehingga di sini ya kita membuat objektif yang sebenarnya set max, yaitu R plus S plus T. Ya, ini fungsi objektifnya. Nah, kita sudah punya fungsi objektif, di mana kita mempunyai 3 variabel keputusan, maka tidak bisa kita gambar seperti ini. Nggak bisa seperti ini. Maka harus pakai apa? Rijalul Fikri, pakai apa? Pakai simplex, ya, karena ada S dan ada T. Ini adalah fungsi constraint-nya, ini adalah fungsi objektifnya. Nah, dengan simplex, maka saudara bisa menemukan berapa R, berapa S, ya, dan berapa T. Ya, ketemu R, S, dan T ketemu, tapi kita harus ingat bahwa R adalah R per V. Ya, R per V. Ya, R per V gitu. Sehingga kita bisa mengetahui kalau R sudah ketemu, maka R kecil bisa ketemu. Ya, S kecil bisa ketemu dan T kecil bisa ketemu. Ya. Artinya R, S, dan T ketemu. Nah, dari contoh ilustrasi ini, maka kita bisa bayangkan, ya, kalau ya 3 kali 3 bagaimana? Ya. Lalu kata 3 kali 3 bagaimana? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Atau ini 1, 2, 3, ada 4. Ya. Nah, dengan demikian, tidak ada jalan lain, kita harus menggunakan metode simplex. Ya, harus menggunakan metode simplex untuk mencari berapa besarnya R, berapa besarnya T. Ya, nah terus bagaimana kalau kita mengembangkan M kali N strategi masih dalam 2, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Sekarang akan menjadi masalah. Nah, kalau pemainnya 3, kalau pemainnya 4, pemainnya 5. Ya. Pemainnya 3, pemainnya 4, pemainnya 5. Ya. Seperti contoh ya. Apa ya kasusnya? Nah, saya punya. Bertanya dulu boleh, Prof? Silahkan. Kan saat R besar diketahui dengan metode simplex, R kecil bisa diketahui, tapi V-nya ini sebelumnya dari mana ya? Hasilnya diketahui dari mana ya, Prof? Apanya? P. V, iya, apa namanya, value of the game-nya tadi. Ya. Kemudian Z max-nya apa? Ya, oke. V-nya dari mana? V-nya adalah Z max-nya. Oh, baik, Prof. Berarti Z max sama dengan value of the game. Oke. Objective value-nya ya, Prof. Iya, betul. Terima kasih, Prof. Ya, ya, oke. Ya, cukup jelas. Jadi ini menjadi kompleks begitu kalau jumlah pemainnya banyak. Saya bisa nanti minggu depan ya
Minggu depan kita masih kuliah biasa, baru minggu depannya kita kuis ya. Masalahnya menjadi kompleks kalau ya kita mempunyai lebih dari 2 pemain, sehingga ya kita bisa mempergunakan konsep koalisi. Jadi misalkan A, B, C dan ya ABC gitu kan, sudah 3. Bisa jadi nanti A dan B berkoalisi atau A dan C berkoalisi atau B dan C berkoalisi. Mana yang paling menguntungkan bagi kedua belah pihak? Ya, bukan kedua pihak, masing-masing pihak. Saya lebih menguntungkan berkoalisi dengan, misalkan saya A, saya lebih menguntungkan berkoalisi dengan B atau saya lebih menguntungkan berkoalisi dengan C. Gitu kan. Dicari agar supaya nanti hanya ada 2 pesaing. Yang satu berkolaborasi, yang satu sendiri, gitu kan. Seperti itu. Ya. Nah, konsep ini menjadi menarik kalau saudara yang punya latar belakang ekonomi, ya, yaitu ada ya oligopoli, monopoli dan sebagainya itu bisa dipotret dan ini misalkan saja ya bagaimana ya strategi monopoli daripada Toyota dengan produknya Avanza dan Xenia. Ya. Itu kan mesinnya sama kan ya? Kerja di Toyota enggak ini? Regina kerja di mana? Enggak ya? Oke. Jadi ini menarik ya. Kenapa sih Daihatsu dan Toyota bergabung? Ya, kemudian Aigia sama apa? Ada mobil kecil yang kayak kerupuk itu apa? Aigia sama Ailia. Nah, ya, Ailia dan Aigia. Itu sebenarnya ya itu merek apa? Barang yang sama tapi diberi ini agar terhindar dari ya tuduhan monopoli. Ya, terhindar dari tuduhan monopoli. Nah, menarik karena di Indonesia undang anti monopoli atau antitrust ada yang dari ekonomi enggak? Saya, Prof. Ya, Pak Hanis. Ada nggak undang-undang antitrust, Pak Hanis? Mohon maaf, gimana, Prof? Ada nggak Indonesia itu ada undang-undang antitrust nggak, anti monopoli? Anti monopoli saya rasa Belum bahkan ada. sebagian di monopoli, Prof. Nah, ya itu. Nah, DPR-nya senang dengan ada orang yang monopoli. Nggak sempat mikirin. DPR mikirnya ya masih apa namanya ngurusin yang lucu-lucu. Ya, masalah haji aja yang nggak boleh sama Arab, wah gini. Tapi masalah yang prinsip ya tentang ini dan sebagainya nggak pernah diperhatikan. Kalau di Amerika jelas kan, ya di Amerika jelas misalkan apa namanya Google, ya Google itu sudah mendekati untuk monopoli, maka undang-undangnya harus dipecah dan sebagainya supaya apa? Supaya tetap ada persaingan. Di Indonesia enggak, malah supaya dimonopolikan. Nah, ini menarik. Ya, silakan. Sudah ada Prof. Undang-Undang Nomor 5 tahun 99. Ada undang-undang monopoli. Prof. Bunyinya apa? Bunyinya apa? Coba. Tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ya, betul. Itu adalah makanya dibentuk namanya KPPU. Iya. Ya, bukan KPU ya, tapi KPPU. Saya pernah
pernah dapat assignment dari lembaga itu, yaitu terkait dengan monopoli Garuda waktu itu ya, zaman orde zaman orde baru dulu gitu. Jadi Garuda itu waktu itu kan pesawat hanya ada Sempati sama Garuda, betul nggak? Ya, sehingga setelah itu ada lembaga komisioner yang namanya KPPU begitu, yaitu untuk persaingan usaha itu. Tapi nggak efektif. Karena apa? Karena KPPU itu ya saya bisa dapat assignment karena saya punya teman di situ, ya dia bisa jadi komisioner partai gitu. Susah begitu kan. Gitu. Jadi apa namanya? Indonesia itu anomali gitu Pak Kurniawan. Indonesia itu anomali gitu. Apa ya? Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ya adanya undang-undang cipta kerja dan sebagainya itu kompetitif, menjadi kompetitif gitu ya. Kalau kompetitif maka persaingan akan menjadi sehat gitu. Tapi tampaknya juga banyak kendala-kendala. Karena apa? Karena ya ada pihak-pihak yang merasa yang sudah nyaman dengan kondisi seperti sekarang terancam gitu loh. Nah, ini menarik sekali gitu. Oke. Oke, kita lanjutkan minggu depan. Minggu depan berbicara ini kan terlalu teoritis begitu ya. Kita berbicara tentang case-case gitu ya. Gimana sih sepertinya ini gitu ya. Nah, nanti saya juga akan memberi case tentang ya rada-rada menyinggung masalah politik ya, yaitu tentang alusista dan sebagainya gitu. Nanti saya buat, tapi tentunya nggak menyinggung siapa-siapa begitu, tapi menarik untuk kita lihat sebagai konkurensi atau persaingan untuk sesuap nasi gitu. Saya kira itu. Oke, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Oh iya, saya harus ini ya, apa namanya, absen ya. Clear chat. Oke. Handout-nya sudah saya beri belum ya? Halo? Belum, Prof. Belum, Prof. Oke, saya kirim dulu deh handout-nya ya. Dan saya pilih dulu teori permainan. Oke, ini tes. Saya save as ke sebentar. Save as ke stop ya. Saya share ke ini dulu ya. Saya chat file kemudian ke PPT. Oke,
Halo? ITS Bentar. Saya clear drill. Sebentar. Terlalu lambat jaringannya. Halo? Halo Pak. Ya, masih ini ya, sebentar ya. Ini yang saya malesnya itu ini ya, analisa sistem keputusan. Ya, ini sekarang sudah minggu ke-13 ya. Online. Oke, kelas dimulai. Melihat kode presensi. Ya. Kemudian ya, share screen. Iya, ini. Oke, kelihatan ya? Kelihatan? Belum, Prof. Masih hitam, Prof. Aduh, belum kelihatan ya. Sudah kelihatan? Belum juga, Prof. Sudah, Prof. Pak. Hah? Aduh, Hilang lagi. ya, masuk lagi. Ya, Masih belum, Prof. aduh, mati lagi. Ini kenapa sih? Sudah saya ketik, Prof, di Saya sudah berhasil absen, Prof. 538.100. ya. Kenapa ya gini ini ya? Mungkin dipasang antivirus kali, Prof. Lima tiga delapan satu kosong kosong. Halo? Ya, Prof. Ya, Prof. Iya, Prof. Sudah absen, Prof. Sudah absen? Sudah absen ya? Saya sekarang kirim ini.
Sudah kekirim belum? Maaf, Prof, nggak kedengaran. Enggak, udah kekirim belum itu tadi? Untuk kode presensinya sudah, Prof. Ininya apa PO-nya namanya? belum, Prof. Kalau filenya yang belum, Prof. Ya, sebentar ya. Tadi sudah saya kirim, tapi matriks, ya. Sebentar. Nah, ini. Nah, baru jalan nih sekarang. Mudah-mudahan keterima. Itu karena ini ya, antivirusnya Mas jalan ini. Kalau dimatikan antivirusnya nggak seperti ini gitu. Ada case yang seperti itu sih, Pak. Oh, gitu. Bukan komputernya ya, ini software aja ya kira-kira. Nah, sudah kirim. Ya, sudah, Prof. Sudah ya? Oke. Terima kasih. Di download dulu. Sudah bisa ya? Sudah, Prof. Sudah, Prof. Oke. Terima kasih. Selamat malam. Salam Prof. sehat. Ya. Malam. Terima kasih, Prof. Selamat malam. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Oke. Terima kasih, Prof. Malam, Prof. Yuk, malam.